Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapanpun dan dimanapun konten presentasi ini disaksikan. Izinkan kami memperkenalkan diri. Selamat datang di pemaparan materi dari kelompok 1 yang hari ini akan meninjau kasus-kasus yang terkait dengan kesadaran bernegara. Sebelumnya ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka kita berkenalan dulu. Dari kelompok 1 ada saya Graciela Yesodafni. Ada saya Dwiki Irfan Saputra. Saya Syara Rizka Ninda. Saya Alia Karmina Stianda. Saya Salva Salsadila. Saya Dia Syifa Ananda. Saya Sio Sevin. Saya Nawang Wulan. Dan saya Salsabila Salma. Nah, sebelum kita mulai pemaparan kita hari ini, mari kita saksikan cuplikan berikut. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara menangkap seorang wanita muda yang kerap mengunggah video berisi penghinaan terhadap bendera merah putih dan Wakil Presiden Republik Indonesia melalui media sosial. Petugas wanita tersebut mengaku melakukan hal tersebut untuk mencuri perhatian dunia setelah kisah asmaranya dengan warga negara asing tak direstui orang tua. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini terancam penjara selama 6 tahun. Karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Ya, itu tadi cuplikan dari pemaparan kita hari ini. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan. Nah, dari cuplikan video tersebut, terdapat perempuan berinisial RP di Deli Serdang ditangkap polisi setelah diduga melakukan penodaan dan penghinaan terhadap lambang negara. Pelaku melakukan hal tersebut didasari kekecewaan setelah cinta beda negaranya. Alhasil, ia dilampiaskan lewat penghinaan terhadap lambang negara. Karena kekecewaan RP hingga dia tega melakukan pelecehan terhadap lambang negara, diduga karena kurangnya edukasi terhadap cinta tanah air, menjadi alasan besar mengapa RP tega melakukan hal ini. Selain itu, masih banyak lagi hal-hal yang mencakup dalam ini. Selanjutnya, Dari tinjauan Pancasila, seperti yang kita tahu, Pancasila adalah ideologi negara yang berguna untuk pedoman untuk masyarakat. Nilai-nilainya dijadikan pedoman untuk bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, dari kasus ini, jika dilihat dari tinjauan atau sudut pandang Pancasila, maka Yang pertama, kasus ini berkaitan dengan sila ketiga dalam Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Dalam video terlihat jelas jika oknum atau orang yang berkaitan telah sengaja dalam keadaan sadar merusak lambang negara. Tindakan ini tentu dapat membuat kegaduhan di kalangan masyarakat Indonesia dan memecah belah negara. selanjutnya bendera merah putih sebagai lambang dan identitas negara yang diperlakukan seperti itu jelas sudah mencoreng jati diri bangsa. Di mana ada salah satu masyarakatnya yang berani berbuat hal yang negatif seperti kasus ini, maka membuktikan bahwa Pancasila sudah banyak dilupakan dan tidak dianggap sebagai ideologi negara. Nah, berikutnya ada dari segi sila Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari masalah ini, kita bisa mengerti bahwa sila kelima ini belum diterapkan sebagaimana mestinya, karena hal ini adalah bentuk dari sebagai bukti bahwa pendidikan di Indonesia belum merata. Kenapa bisa tidak merata? Ini adalah bentuknya dibuktikan lewat bahwa si RP ini tidak mendapatkan pendidikan kewarganegaraan yang baik karena dia tidak belajar mencintai negaranya dengan sungguh-sungguh. Buktinya dia melecehkan lambang-lambang negara. Ini sudah menjadi bentuk bahwa dia tidak membantu menjaga kedaulatan negara kita. Berikutnya. Jadi dari solusi tersebut ada dua cara, yaitu preventif dan korektif. Yang pertama, memberikan edukasi tentang nilai-nilai Pancasila dan rasa cinta tanah air, sehingga kita akan terus mencintai tanah air dan Pancasila sampai tua nanti. Upaya preventif selanjutnya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pemerataan pembangunan terlebih dalam bidang pendidikan hingga ke daerah-daerah terpencil seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pada kasus ini juga terjadi di sila kelima itu belum dijalankan dengan baik, yaitu masih kurangnya pendidikan di daerah-daerah terpencil. Selanjutnya, selain dengan cara preventif, cara upaya korektif juga bisa dilakukan, yaitu dengan cara merehabilitasi RP kepada psikolog untuk mengerti masalahnya dan melakukan pembinaan. Nah, selanjutnya CRP harus diberikan pemahaman mengenai nilai-nilai Pancasila dan rasa cinta tanah air.
Itulah dia tadi tinjauan dari kelompok kami terkait dengan kasus yang menimpa si RP ini dengan yang telah melecehkan lambang-lambang negara kita. Semoga dari masalah ini kita bisa belajar untuk lebih menghargai lambang-lambang negara kita, karena dengan itulah kita bisa menjadi warga negara yang baik dan tentunya ikut turut menjaga identitas bangsa kita. Mewakili kelompok 1, kami izin pamit undur diri. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang kami sampaikan selama pemaparan materi ini. Terima kasih dan merdeka. Merdeka. Merdeka.